Kita buka halaman 127, halaman 127. Rumahku disebut rumah doa. Perhatikan, penting sekali ini saudara. Matius 21 ayat 12 sampai 13. Lalu Tuhan Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata pada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Saudara, perhatikan, perubahan fungsi bait Allah menjadi sarang penyamun menyebabkan Tuhan Yesus marah. Sehingga ia harus menyucikan bait Allah dengan menghancurkan semua yang berjualan. Rumahku artinya rumah kediaman Allah, tabernakel, di mana Allah memerintah dan hadir di tengah umatnya. Rumah doa artinya rumah para pendoa atau imam yang melakukan tugas keimamatan bagi keselamatan semua orang. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan Yesus marah? Bahkan ketika Tuhan Yesus marah, dia mengambil cemeti ya, dia pecut semua yang ada di sana. Murid-muridnya teringat akan satu ayat firman di kitab suci. Cinta rumahmu menghanguskan aku. Saudara, ini satu istilah. Cinta rumah menghanguskan aku. Api kemarahan suci mengalir di dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak mau rumah Bapaknya, rumahnya dijadikan sarang penyamun. Penyamun itu artinya maling, pencuri. Berubahnya fungsi bait Allah. Dan saat itulah murid-muridnya belajar sesuatu. Makanya surat Matius mencatat, rumahku disebut rumah doa. Mari kita mengerti tentang rumah. Kenapa Tuhan Yesus begitu marah tentang rumah? Karena di dalam rumah itu ada kepala. Di mana ada di kepala, di situ ada pemerintahan. Makanya tadi saya berdoa, kita bersyukur. Melalui kegerakan NCC Internasional kita mengerti. Hari ini jika saudara merasakan, saya mengalami melalui keimaman ini, benar-benar pemerintahan Allah itu tertib terjadi dalam hidup kita. Benar saudara. Hari-hari kita isi dengan pemerintahan Allah, kerajaan Allah. Dari pagi hari kita mulai dengan doa pagi, baca firman, mendengar firman. Kemudian saudara makan pagi, bekerja. Dan saudara menjaga hidup saudara sesuai dengan firman Allah, mentaati 10 perintah Allah. Dan kemudian saudara tidak berjalan pada jalan orang berdosa. Anda melakukan pekerjaan dunia dan Anda kembali pulang. Dan Anda memikirkan bagaimana persekutuan, bagaimana pelayanan. Bukankah itu pemerintahan Allah yang tertib, yang baik? Bersyukur saudara. Tuhan Yesus tidak suka melihat rumahnya dipakai untuk hal-hal daging. Jangan memakai rumah Allah untuk hal-hal jasmania. Saudara, Anda mandi, Anda makan, saudara berolahraga, saudara berekreasi, bahkan saudara bekerja. Itu semua untuk membangun bait Allah, bukan merusak bait Allah atau mengotori bait Allah. Tujuan saudara semuanya untuk bait Allah. Jangan mengubah fungsi bait Allah.
sehingga saudara melalaikan keimaman. Kemudian saudara hanya berolahraga, hanya bisnis, hanya sekolah, hanya bekerja. Bukan, saudara. Tuhan Yesus berkata, bekerjalah. Bukan untuk makanan yang mendatangkan kebinasaan, tetapi bekerjalah untuk makanan yang mendatangkan hidup kekal. Saudara, Tuhan Yesus tidak melarang orang berjualan. Tuhan Yesus tidak melarang orang bisnis. Dia berkati kok. Tuhan Yesus tidak melarang orang bekerja, berolahraga, berwisata. Tuhan Yesus tidak melarang. Dan dunia menyediakan fasilitas semua. Sedangkan kita ada hidup di tengah dunia ini. Tapi jangan kita memakai cara dunia. Karena semua itu dipakai oleh kita untuk memelihara bait suci ini. Sehingga kita dapat melakukan keimaman, kita dapat melayani, kita sekeluarga dapat bersekutu. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mengerti. Sehingga Tuhan Yesus harus menghancurkan semua yang ada di bait Allah. Karena bait Allah berubah fungsi. Maka itu Tuhan Yesus berkata, rumahku disebut rumah doa segala bangsa. Saudara, ada kata rumahku. Rumahku itu adalah rumah Bapa. Dan rumah Bapa itu yang membangun Tuhan Yesus. Dialah kepala. Kita adalah pelayan di rumahnya, yang memelihara rumah tangga Allah di sana. Disebut rumah doa. Karena rumah doa itu adalah rumah pendoa. Sadarkah saudara bahwa gereja adalah rumah doa? Sadarkah saudara bahwa tubuhmu adalah rumah doa? Pertanyaannya, kalau tubuhmu rumah doa, siapa yang berdoa? Apakah engkau menyuruh istrimu berdoa? Apa engkau menyuruh suamimu berdoa? Apa engkau menyuruh anak-anakmu berdoa? Menantumu dan cucumu? Sedangkan tubuh yang kau miliki adalah tubuhmu sendiri. Siapa yang berdoa di rumah doa, yaitu tubuh kita? Kita yang berdoa, saudara. Berdoa untuk apa? Berdoa untuk apa, saudara? Berdoa untuk segala bangsa. Rumahku disebut rumah doa segala bangsa. Apa doa segala bangsa? Doa segala bangsa adalah keselamatan bagi semua orang. Bukan saudara berdoa sebagaimana orang tidak mengenal Allah berdoa. Selalu mereka berambisi doanya hanya materi, hanya kesembuhan. Saudara, semua doa penyembah berhala itu ujungnya materi. Kita tidak. Karena Allah kita kaya. Bapak kita kaya, saudara. Seorang anak yang bapaknya kaya tidak perlu merengek-rengek dan berdoa. Bapaknya kaya, bapaknya berkuasa, nggak perlu mintalah sama papa. Papa itu udah tahu, bahkan kalau saudara sakit, papa itu pasti berikan yang terbaik buat saudara. Obat terbaik, dokter terbaik, rumah sakit terbaik. Tapi yang papa kehendaki apa? Nak, beritakan Injilku. Beritakan kabar baikku. Nak, sekolah. Jadi pinter. Kembangkan usaha papa. Bukan minta-minta doang. Gak pernah ngembangkan kerajaan Allah. Gak mengembangkan usahanya papa. Gerogotin, habisin uangnya papa terus. Bikin lelah papa. Bikin sumpek papa. Bikin stres papa dong. Saudara, anak orang kaya
Yang saudara pikirkan, kembangkan toh kekayaan papa. Jangan habisin kekayaan. Saudara mental maling. Dengar, mental maling itu menghabiskan, mencuri. Sekali lagi dengar, orang Kristen tidak ada yang memiliki mental maling. Doa kita bukan doa maling. Ingat, spirit yang ada di rumah doa hari ini, maaf, penyamun, perampok, maling, pencuri. Sadarkah kita sekarang, pagi hari ini saudara, yang Tuhan kehendaki, mental entrepreneur, mental pengusaha. Karena Adam dan Hawa diciptakan menjadi pengusaha. Saudara dengar, pengusaha itu bukan konotasinya hanya orang bilang businessman. Saudara, bisnis itu urusan atau hubungannya dengan dagang. Saudara dengar, anak Tuhan selalu memiliki mental entrepreneur. Dengar, mental pengusaha. Ini bukan mental businessman loh, bukan. Pengusaha. Dasarnya apa Pak ayatnya? Perhatikan. Di dalam surat Kejadian pertama, Allah berkata, marilah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Dan Allah memberkati mereka supaya mereka berkuasa. Dan mereka mengusahakan tanah. Mengusahakan, bukankah pengusaha? Saudara dengar, seorang pendoa, dia memiliki mental entrepreneur, bukan mental pengemis, bukan mental maling. Doa kita mentalnya mengembangkan. Doa kita bukan mental merampok. Anda bisa mengerti sekarang? Ada banyak doa mentalnya pengemis. Dia tidak tahu bapaknya orang kaya. Itu yang terjadi kenapa pemberitaan semuanya di atas mimbar. Mental perampok, pengemis, maling-maling, saudara. Mari berubah. Ingat, saudara. Ya, thank you. Kejadian 3:23. Perhatikan, Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Atau sebelum ayat ini. Sebelum ayat ini, Tuhan mengatakan, usahakanlah. Ini setelah dosa, bukan ini. Saudara harus mengerti. Seorang pendoa adalah mempunyai mental mengembangkan. Makanya kita diberi otoritas merebut, menduduki. Nah, ya, Kejadian 2. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman ini. Thank you, Krishna. Lihat saudara, mengusahakan dan memelihara itu entrepreneur. Jangan saudara berpikir entrepreneur itu cuma dagang. Mental dagang itu saudara ya, itu adalah dari dasar mengembangkan benih yang ada. Tapi bukan materi. Jangan saudara menganggap bahwa konotasi dagang itu selalu negatif. Tidak. Itu dari ayat ini. Kejadian 2 ayat 15. Ini mental pendoa. Makanya ketika Tuhan Yesus memiliki mental mengembangkan, bait Allah dipakai untuk berjualan. Itu maling-maling saudara. Tuhan Yesus marah. Karena hati mereka jauh daripada Tuhan. Mereka tidak berpikir tentang mengembangkan perjanjian Abraham. Yang mereka pikirkan untuk dirinya sendiri.
untuk makan minum, kesejahteraan pribadi. Tidak ada yang mau memikirkan bait Allah itu berkembang. Juga demikian saudara, maaf, kita pelayanan, yang dipikirkan kan pelayanannya sendiri toh. Nggak pernah berpikir pelayanan itu dalam satu kesatuan, di dalam pengembalaan. Dia memikirkan tuh pengembalaan ini. Nggak mikir saudara, yang penting pelayanan sesuai karuniaku. Disuruh belajar buku memahami Injil dalam keimaman aja, enggak. Punya bukunya aja kagak. Enggak punya uang pak, enggak pernah usaha. Yang enggak punya uang datang ke saya. Kamu punya berapa? 5.000 kasih saya. Tapi kamu bisa makan, minum di kafe. Kamu maling saudara. Kamu beli buku ini 50.000 tidak bisa. Dan kamu katakan ke saya, nggak punya uang. Dengar teman-teman yang dekat dengan saya, semua pelayan yang bersama saya warning saudara, jangan punya mental maling. Kamu sampai hari ini nggak pegang buku, nggak punya buku. Dengar ya, jangan sampai ada maling di dalam persekutuan saya. Saya laporkan saudara sama Gusti Yesus, supaya saudara diajar nanti. Nggak bisa beli buku. Nggak ngomong. Sampai hari ini tidak pegang buku. Gembala sudah bilang Anda harus pegang buku. Anak-anak muda. Semuanya. Perhatikan. Nggak punya uang. Berapa uangmu? Saya tanya. 2.000 kasih saya kasih buku. Berapa uangmu? 5.000 saya kasih bukunya. Tapi jangan sampai kamu makan di kafe, jangan sampai kamu jajan bakso lebih dari 2.000, 5.000. Bahkan kamu bersama temanmu mengeluarkan uang lebih daripada 2.000, lebih dari beli buku ini, maka kamu maling, kamu penyamun, kamu pencuri. Anda bisa mengerti sekarang? Ada banyak maling-maling saudara. Jangan saudara di dalam sebuah persekutuan punya mental maling. Kembangkan, usahakan. Disitulah Tuhan Yesus marah saudara. Kadang kemarahan Tuhan Yesus itu datang ke saya saudara. Makanya jangan heran kalau gembala saudara ini bisa muka merah di atas mimbar dan mulutnya jadi kasar. Saya tidak pakai cemeti, tapi saya pakai mulut saya. Bahkan ada yang mundur dan keluar. Jangan heran kalau kemarahan Tuhan itu turun tiba-tiba, karena saya melihat maling di tengah ibadah. Di situ saya meledak saudara. Apalagi saya melihat pelayan di atas mimbar maling-maling. Jangan harap saya berhenti marah saudara. Saya bodoh amat dengan penilaian orang. Tuhan Yesus tidak peduli. Selama ini dia penuh kasih, dia sabar, dia membagi berkat. Tapi tiba-tiba hari itu dia seperti kesetanan. Hanya murid-muridnya yang menimbang dalam hati, dan ibunya Maria. Dia melihat anaknya hari ini terbakar dengan api Allah. Mereka tidak melihat kemarahan Tuhan Yesus sebagai sesuatu yang jahat. Tuhan Yesus bukan orang yang mencari muka. Tuhan Yesus bukanlah orang yang cari pujian, sanjungan. Tetapi dia marah besar. Dia tersinggung ketika bait Allah diinjak-injak oleh para maling. Mereka tahu siapa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengerti hati mereka semua. Tuhan Yesus anak Allah yang datang sidak ke dunia, inspeksi mendadak, melihat kelakuan dari umat Allah. Bapaknya memberikan berkat kepada mereka. Setiap hari memberikan berkat. Tapi mereka maling semua. Mereka tidak peduli dengan rumah Allah. Saudara dengar, orang Kristen yang diberkati melimpah sama Tuhan,
tapi dia tidak peduli dengan rumah Allah, dia adalah maling-maling. Dengar saudara, sekali lagi kembali, mental umat Tuhan, mental pendoa, mental iman harus pengusaha. Saudara, jangan berpikir pengusaha itu yang negatif, selalu ujungnya duit. Tidak. Pengusaha itu mengusahakan apa yang diberikan Tuhan, mengembangkan, mewarisi. Makanya tadi tidak kebetulan ya saudara, saya berdoa tentang hal ini. Bapak Ibu Saudara harus mengetahui, saya tidak punya catatan apa-apa. Ketika saya membahas buku ini, saya tidak punya catatan. Saya membahas dengan tuntunan Roh Kudus. Anda harus mengerti, apa yang saya ajarkan itu berdasarkan buku dan tuntunan Roh Kudus. Saya tidak mencatat apa-apa. Karena saya ingin apa yang saya sampaikan itu roh. Makanya kenapa saya tadi berdoa, Tuhan, kegerakan NCC Internasional ini jangan pernah berhenti. Karena Engkau yang memulai, munculkan pewaris-pewaris rohani. Saudara, nanti kapan saya akan khotbahkan tentang warisan rohani ini. Saudara dengar, pada masa perjanjian lama yang saya pelajari ya, hanya 3 generasi yang melepaskan warisan rohani. Setelah itu saya belum menemukan. Karena setelah generasi 3 itu, yang mereka pentingkan adalah jasmani, 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 material. Generasi Abraham, generasi Ishak, generasi Yakub. Saudara dengar, ketika Abraham mau meninggalkan dunia ini, dia lepaskan warisan. Dan generasi Abraham adalah Ishak, dia menantikan warisan. Begitu mulianya yang dicari pada 3 generasi itu, sehingga nama mereka dilekatkan kepada nama Allah. Sampai Tuhan Yesus berkata, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tuhan Yesus sendiri mengakui. Kenapa? Karena orang-orang ini peduli dengan rohani. Dan keturunannya yang menantikan rohani, bukan menantikan berkat jasmani. Abraham makin kaya, tambah kaya, ternaknya banyak. Ishak tidak peduli dengan itu karena dia tahu bapaknya kaya, dia pasti kaya. Dia nggak perlu ngerengek-ngerengek minta kaya. Yang dia rengek, yang dia rindukan, Bapa berkati aku dengan nubuatan. Nubuatkan Bapa, berkatmu aku minta. Mana ada zaman sekarang generasi ini. Mana ada pelayan Tuhan, para pendeta, gembala. Mana ada yang mengerti. Mana ada pendeta-pendeta muda, bahkan orang-orang menantikan berkat gembala. Mana ada. Yang mereka nantikan hanya kesembuhan, ekonomi, karir. Tidak pernah yang datang kepada gembala dan Bapa, aku minta berkat-Mu. Ada saudara. Maka itu perhatikan. Setelah Abraham melepaskan berkat, Ishak terima berkat itu. Itulah mandat kerajaan. Dia terima warisan rohani. Ingat, dari Abraham loh. Bukan langsung dari Allah. Dari Abraham. Walaupun itu juga datang dari Allah. Anda mengerti maksud saya? Kemudian Ishak, ketika Ishak mau mati, dia lepaskan berkat. Anaknya Yakub dan Esau rebutan berkat. Sampai Esau marah mau membunuh adiknya Yakub. Karena Yakub menipu dia soal berkat. Ada pewahyuan saudara, perhatikan. Yakub itu namanya penipu, maling. Yakub itu maling. Kapan nama ini diubah jadi Israel? Israel itu pangeran Allah. Kapan? Ketika Yakub menerima warisan rohani. Orang yang mengejar warisan rohani, dia tidak punya mental maling.
Nama Yakub itu maling, penipu. Apa yang dialami Yakub ketika dia bergulat dengan Allah? Dia menang. Kenapa? Karena waktu malaikat itu sudah memukul Yakub dan kemudian fajar menyingsing. Karena semalam-malaman mereka bergulat. Dan ketika malaikat itu berkata, aku akan pergi. Yakub menahan. Jangan pergi. Berkati aku dulu. Sebelum engkau berkati aku. Saudara, malaikat itu bawa berkat apa? Nasi pecel. Berkat dolar. Iya, berkat uang. Apa? Nah, malaikat itu memberikan berkat apa? Yang Yakub minta itu berkat apa, saudara? Berkat rohani. Dan saat itu, malaikat Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang bergulat dengan Allah dan menang. Tapi kamu menang. Kenapa dia menang? Karena yang dia minta, Yakub minta roh. Dan Allah memberkati namamu bukan lagi Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan menang. Saudara, kemenangan itu bukan berkat jasmani. Kemenangan berkat rohani. Kalau Anda dipenuhi berkat rohani dari pemimpinmu, dari gembalamu, dari Roh Kudus, dari firman Allah, maka engkau menang. Menang atas apa, Pak? Semua jasmani. Saya berharap saudara mengerti pagi hari ini saya merasakan hadirat Tuhan dan suatu urapan yang dahsyat membuka pola pikir saudara. Berapa banyak orang yang datang kepada gembala, Bapak, berikan aku warisan. Saudara, saya berikan buku ini warisan. Berapa banyak yang mengejarnya? Anda takut karena ujian, bukan? Mau nggak mau terpaksa. Nanti saya akan tunjukkan apa yang Roh Kudus mau buat saudara melalui ujian. Siapa yang mau datang dan minta warisan rohani? Saya berdoa bertahun-tahun, Tuhan, aku mau mewariskan Tuhan. Beberapa buku saya tulis mulai dari 7 pedang, kesuksesan, mencari jodoh, karpet merah, semuanya. Saya punya buku-buku yang masih belum diterbitkan. Saya sudah menulis karena saya punya hati entrepreneur. Saya punya hati mengusahakan, saudara. Sampai 2025 lahirlah buku ini. Ini warisan. Siapa yang mau datang, Pak? Aku minta warisanmu. Bukan sekedar buku untuk ujian. Anda mengerti sekarang? Saya sedang menciptakan seorang entrepreneur. Saya bukan menciptakan maling-maling. Saya menghasilkan pemenang-pemenang. Saudara, saya adalah orang yang datang kepada seorang gembala dan minta warisan rohani. Itu saya. Saya minta, saudara, kepada Bapak Gembala saya dulu. Karena saya tahu prinsip ini. Saya dekat dengan gembala, bukan masalah materi. Saya dekat dengan gembala karena saya mau menerima impartasi rohani. Dan itu terjadi. Kalau saudara melihat hari ini siapa Fabianus, karena saya mengerjakan mungkin 20 tahun yang lalu, saya sudah mengerti kebenaran ini. Jadi saudara melihat siapa saya hari ini, karena saya mengejar yang roh. Saya bukan mengejar materi. Bapak Ibu harus mengerti kebenaran ini, bagaimana seorang maling diubah menjadi pangeran. Kalau hari ini saudara punya mental merindukan warisan,
Dan saudara, ketika Yakub menerima warisan diubah nama menjadi Israel, maka terjadilah perdamaian dengan Esau. Tetapi sayangnya saudara, 12 anak Yakub, mereka tidak mengejar itu. Sepengetahuan saya saudara, mungkin hanya Yusuf saudara, mungkin ya hanya Yusuf yang melepaskan berkat. Intinya kalau saya melihat dari 3 generasi mandek sampai sekarang, terbukti saudara, Daud anak-anaknya perang. Daud itu anak-anaknya cari kerajaan. Bapaknya sudah raja, anaknya Daud dari gundiknya, dari istri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bahkan sampai 10. Yang mereka pikirkan apa? Jadi raja, jadi raja. Yang mereka pikirkan materi, materi, materi. Daud mikirkan bangun pondok Daud, bangun rumah Allah. Anaknya mikirkan apa? Perebutan kerajaan. Yang terjadi apa? Pembunuhan demi pembunuhan. Tidak ada warisan rohani. Sampai sekarang terjadi saudara. Tidak ada yang mau menerima warisan rohani. Boleh gereja bagus saudara, boleh. Boleh pendeta banyak firman. Tapi semua akan berhenti. Karena mereka mencari warisan sendiri. Mental maling semua. Mereka merampok bukan. Mereka menerima bukan dari gembala. Bukan dari atas. Tapi mereka mengambil dari kanan kiri. Mereka melakukan sendiri. Itulah maling-maling akhir zaman. Saudara, prinsip pemerintahan Allah jelas. Jangan pernah mengubah saudara. Lihat saudara, mari kita di NCC Internasional ini bukan sekedar teori. Sekolah imam itu bukan sekedar teori. Kita mengerti prinsip-prinsip pemerintahan. Maaf saudara ya, saya minta maaf. 27 tahun saya mengikut Tuhan. Saya mengebalakan 14 tahun. Bahkan di NCCI hampir 9 tahun. Saudara, saya belum mendapat nyata orang yang datang dan minta warisan ke saya. Saya yang memaksa. Saya yang mengejar orang-orang. Ini loh warisan saya. Puji Tuhan ada yang terima. Puji Tuhan ada yang masih membaca. Tapi ada yang mengabaikan. Anda mengerti sekarang? Pada zaman Abraham, Ishak dan Yakub tidak. Keturunan mereka menunggu bapaknya. Beri aku berkatmu Bapa. Sampai Esau dan Yakub itu rebutan. Maaf. Banyak gembala mengemis. Saya mengemis, saudara. Saya seperti orang yang meminta-minta. Karena saya tahu siapa yang mau mewarisi berkat ini. Apakah berkat yang kau berikan pewahyuan yang begitu berharga lebih dari emas dan perak. Dan aku tahu itu datang daripadamu Bapa. Datang dari Tuhan. Datang dari Roh Kudus. Apakah ini terbuang sia-sia? Sehingga saya harus mengemis kepada saudara semua. Terimalah. Sadarlah. Siapa yang peduli dengan warisan rohani, semua peduli dengan pelayanannya mereka. Dengan karunia-Nya mereka. Bodoh amat. Pendeta mau ngajari apa, gembala mau ngajari apa. Bodoh amat. Yang penting saya bisa berhikmat banyak. Untuk pelayanan saya lebih memberkati orang. Saudara, Yosua adalah pribadi yang menantikan warisan. Yosua. Bapak Ibu Saudara, mari. Berapa banyak gembala jadi pengemis hari ini. Termasuk saya.
Nggak usah jauh-jauh lah gembala lain. Lihat saudara imam-imam yang bersama saya di TikTok dan YouTube, perhatikan. Saya mengemis kepada saudara. Sampai hari ini saya mengemis dan saya menunggu. Siapa orang yang peduli dengan warisan saya? Mudah-mudahan saudara melalui pelajaran sekolah imam ini saya menemukan pewaris saya. Bukan sekedar takut, tapi mereka mengerti prinsip kebenaran. Maka saya percaya akan menghasilkan pendoa syafaat yang mereka memiliki mental entrepreneur. God bless you all.